Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu Kiai Haji Ahmad Zain bin Al-Banjari hafizahullah taala, segenap asatidzah, kepala divisi, kepala bagian, dan seluruh karyawan pesantren Intan Ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Jalla wa Ala mudahkan kita kembali untuk berjumpa, bertatap muka dalam salah satu kegiatan rutin pesantren Intan Ilmu, yaitu Tanasuh Syahri, yang alhamdulillah kita sudah memasuki Tanasuh Syahri yang ke-8. Salat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para asatidzah dan rekan-rekan seperjuangan, azanallahu wa yakum jami'an. Mohon izin sebagai pembawa acara ingin menyampaikan rangkaian kegiatan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah perkenalan salah satu pegawai baru. Kemudian yang kedua, penyampaian nasihat yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh pimpinan pesantren Intan Ilmu. Kemudian yang ketiga, penutup yang dilanjutkan dengan makan bersama. Baik, sebelum kita mendengarkan nasihat dari Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Zain Al-Banjari hafizahullah ta'ala, kami meminta dengan hormat kepada salah satu karyawan dan Ustadz baru kita, yang alhamdulillah baru bergabung dan menjadi salah satu keluarga Intan Ilmu. Kepada beliau kami persilahkan untuk bisa memperkenalkan diri. Maju, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama ana Muhammad Saufi Ahmada. Ana asal dari Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan ana alumni dari Ustaz Ali bin Abi Thalib Surabaya. Tugas pesantren. Ana sebagai pengajar fikih dan akhlak tawasithah dan nawiyah. Ana alhamdulillah sudah menikah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Saufi. Beliau salah satu pengajar di pesantren Intan Ilmu untuk mengajar mata pelajaran fikih dan akhlak. Yang kedua, kita juga mendapatkan keluarga baru di pesantren Intan Ilmu, yaitu Ustadzah Afifah Hudia, dan dimohon kepada Ustadzah bisa berdiri di tempatnya untuk bisa dilihat oleh keluarga Intan Ilmu yang lainnya. Dan Ustadzah Afifah alhamdulillah bergabung di pesantren Intan Ilmu sebagai staf akunting. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama untayan nasihat wejangan dari pimpinan pesantren Intan Ilmu, guru kita Kiai Haji Ahmad Zain Al-Banjari. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Para
ikhwah sekalian, perjuangan yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Poin yang pertama sebagai pengumuman bahwa pertemuan ini tanasuh syahri, sebulan sekali, waktunya mungkin tidak lebih dari 1 jam. Ya, dipakai perjalanan dari rumah masing-masing mungkin 3 jam atau 2,5 jam, enggak sampailah 2 jam mungkin. Pulang pergi kegiatan di pesantren, tanasuh syahri, sebulan sekali. Dan ini wajib diikuti oleh siapa saja yang tercantum namanya sebagai pegawai di pesantren. Dan ini adalah peraturan dari pesantren. Dan wajib di sini artinya jika ada yang tidak hadir tanpa ada alasan yang benar, maka mungkin bermasalah nanti. Dalam artian bermasalah, mungkin dianggap susah diatur. Kalau dianggap susah diatur, ya berarti susah bersama. Itu dianggap bermasalah, dianggap susah diatur. Dianggap susah diatur berarti susah bersama. Jadi sekali lagi saya umumkan kepada para ikhwah sekalian, perjuangan ini kegiatan sebulan sekali. Dan waktunya kegiatan tersebut cuma 1 jam. Beserta makan-makannya 1 jam. Saya juga tidak ingin ceramah di sini, tetapi hanya ingin memberi nasihat beberapa poin yang penting yang nanti akan disampaikan. Jadi tujuan dari tanasuh syahri ini adalah untuk menyatukan qalbu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf. Yang saling mengenal, ruh itu adalah seperti satu pasukan yang saling mengenal, maka dia suka berkumpul. Kalau enggak suka, jangan dikumpuli. Enggak suka tapi masih dikumpuli. Kalau enggak suka, jarang, susah untuk ketemu. Nah, jadi tujuan dari pertemuan ini adalah untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan ini termasuk daripada prinsip sabta insani pesantren, yaitu al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Dan terutama lagi di dalam pertemuan nanti ada, selama 1 bulan ini ada hal-hal yang patut dinasihatkan berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan kepribadian, atau berkaitan dengan kepesantrenan. Bahkan untuk kepesantrenan nomor keberapa gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengikat hati satu dengan yang lainnya. Tidak ada tujuan lain. Dan kita di pesantren sama-sama berjuang, sama-sama mengeluarkan tenaga, sama-sama bekerja. Seperti kehadiran ini juga sama-sama. Kalau ada yang mengatakan ini adalah
waktu keluarga, iya semua juga punya keluarga. Apalagi Ustadz Rizky baru berkeluarga, baru indah-indahnya, baru melihat dunia dan seisinya. Sudah melihat dunia Ustadz? Sudah ya. Ketawanya jadi beda. Agak lambat sekarang ketawanya. Semua juga punya keluarga. Ya. Nah, itu jadi waktu kita gunakan. Bahkan untuk, kalau saya boleh cerita untuk pribadi, ini sebenarnya jadwal saya untuk keluar dakwah. Dan biasanya kalau dakwah ada sesuatu yang bermanfaat untuk pesantren. Alhamdulillah ada yang nyumbang untuk musola, ada yang nyumbang untuk lokal. Tapi mau tidak mau karena ada pertemuan siang ini dan juga sore ini, saya minta Sabtu malam saya harus pulang. Semalam-malamnya harus pulang karena ada pertemuan Tanasus Syahri. Jadi semua punya keperluan, semua punya kegiatan. Kalau seandainya nggak mau terikat, jangan diikat, jangan mau diikat dengan pesantren. Ya. Semua punya keluarga, dan bahkan kadang ada istrinya mau ikut, suaminya malah nggak mau. Nanti disalahkan istrinya sakit. Nah, yang jelas pertemuan ini hukumnya wajib untuk siapapun, ustadznya, kepala divisinya, siapapun yang tercatat sebagai pegawai, ya, maka wajib untuk berhadir. Kecuali kalau sakit, ada urusan yang sangat mendesak. Kalau dialaskan sakit-sakitan terus ya repot. Dan ini berarti kalau wajib hukumnya, kalau tidak hadir berarti dianggap lalai. Kalau lalai seringan berarti bahaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya nasihatkan di sini adalah kesekretariatan itu representatif pimpinan. Mas Hasan, Mas Faisal. Jadi kalau seandainya ada yang dipanggil oleh kesekretariatan, itu berarti atas nama pimpinan. Kadang karena mungkin statusnya ustadz, dipanggil oleh Mas Hasan yang bukan ustadz, jawabnya seenaknya. Ini enggak boleh. Kita harus ada sikap berorganisasi, siap dipimpin dan siap memimpin. Makanya Ustadz Saufi ketika baru interview, dan untuk semenjak dari Ustadz Saufi sampai selanjutnya siapa yang mau bergabung dengan Intan Ilmu, terutama para ustadz, harus saya interview dulu. Mau berjuang nggak dengan pesantren? Karena tidak boleh kita beranggapan di pesantren itu cuma saya mau ngajar aja deh. Nggak ada. Ya. Kita ada istilah administrasi, ada istilah pengajaran. Nah, mungkin qudwah hasanahnya Ustadz Saufi. Jadi yang interview saya pertama kali nanya siap enggak gitu untuk mentaati peraturan. Oh, siap. Nanti ada kajian siang, ikut, siap. Nanti ada Tanasus Syahri, ikut, siap. Nah, mungkin seperti Mas Bayu yang baru bergabung tahun ajaran ini. Mungkin kajian siang bermanfaat nggak Mas? Sangat bermanfaat. Daripada tidur di kantor. Daripada tidur di kantor, mendingan kita ngaji. Ya. Itu. Jadi salah satu hal yang
diperhatikan di pesantren ini adalah siap dipimpin dan siap memimpin. Kalau tidak mau dipimpin, mungkin ingin memimpin. Nah, bikin sekolah sendiri tuh. Cocok. Hah? Ini ingin memimpin. Itu bikin sekolah sendiri. Dan sepertinya memang seperti itu. Ada sebagian orang yang enggak siap dipimpin, maunya memimpin. Tidak mau yang menjadi orang kedua. Jarang seperti Ustadz Arif. Jarang yang menemani pimpinan dan berdiskusi dengan pimpinan. Hafizahullah. Padahal secara letting sama, saya S1, lulusan Madinah sama, nggak ada bedanya. Jadi maksud saya ada kaidah siap dipimpin dan siap memimpin. Nah itu poin kedua. Jadi kalau Mas Hasan, ada urusan dengan Mas Hasan, Mas Faisal, itu berarti representatifnya adalah pimpinan. Ya. Kalau sudah dipanggil oleh pimpinan berarti sudah sangat berat. Karena kita di sini sebagaimana suami istri lah, kita memerlukan chemistry. Ya, kalau suami istri bermamayan terus, udah jadi anak. Ya kalau Mas Rizky sudah tahu, Ustadz Rizky sudah tahu. Nah itu nomor 2. Jadi sengaja ada sekarang divisi kesekretariatan. Bahkan sekretaris pesantren nggak ada. Dulu Ustadz Arif sekretaris pesantren. Sekarang beliau sangat sibuk di divisi pendidikan, Majma' Lughawi, Mu'adalah, kemudian macam-macam banyak. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan informasi adalah bahwa pesantren kita untuk hari-hari ini sangat berlari dalam membangun baik gedung 03, baik pesantren putri. Oleh karena itu saya berharap apabila ada pengumuman donasi setiap pekannya, sebarkanlah kemanapun. Ya, anggap satu orang punya grup 10, dia sebarkan ke 10 grup itu, maka sebarkanlah, karena kita memerlukan bangunan untuk pesantren putri. Dan yang kedua, jangan lupa berdoa. Kami dulu bangun ini, bangun 1, bangun 2, gedung 1, gedung 2. Mungkin masih ingat kawan-kawan yang lama-lama, jangan lupa banyak doa ya. Saya sering menyebutkan itu. Nah waktu itu kita sangat memerlukan. Gedungnya sangat diperlukan, uangnya tidak tahu dari mana. Maka banyak berdoa. Banyak berdoa untuk pesantren agar dimudahkan urusannya. Dan mudah-mudahan dimudahkan. Saya yakin untuk musholla pesantren, mungkin para ikhwah yang belum pergi ke belakang, pergilah ke belakang. Jadi kalau pas lagi berdoa itu kebayang, wah ini barangnya nih yang saya doakan. Ya, mungkin kepala-kepala divisi bawa itu anggotanya ke belakang. Atau bagian UPT pembangunan jelaskan tuh. Ya, karena ada yang kadang dari kita masuk pesantren, ngajar, keluar. Nggak tahu ada yang di pesantren itu apa, nggak tahu. Ya. Maka padahal kita ini satu jiwa, satu jasmani gitu. Saling
tenggang rasa satu dengan yang lain. Maka coba ke belakang lihat, dan yang nggak paham jelaskan sama UPT. Di situ nanti ada mini soccer terbaru bentar lagi, jadi grup-grup mini soccer bubarkan aja itu. Nah, mungkin grup mini soccer Intan Ilmu, insya Allah jadi sebentar lagi, sebulan 2 bulan jadilah. Belum lagi ya di situ mini soccer lah. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga, siapa tahu di antara antum-antum sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Ada orang mungkin di sini wali-wali Allah yang kalau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia berdoa sambil bersumpah, Allah kabulkan. Ya Allah, demi Engkau mudahkan pembangunan ini. Nah, kasihan para santri-santri putri, mereka sangat terbatas aksesnya, dan itu sudah teruji berarti kesabarannya 3 tahun, terutama angkatan pertama ya, tanpa ada protes ada tapi tidak terlalu berat, tidak bisa keluar. Gimana tidak bisa keluar? Tidak bisa merasakan udara luar gitu. Kalau santri kan bisa sana kemari, santri putri nggak bisa. 3 tahun mereka rasakan itu dan mau saja. Alhamdulillah. Maka sudah tidak bisa lagi nambah rukonya, nggak bisa lagi. Maka harus bangun. Maka banyak mohon doa ya, doanya dengan doa yang tulus. Doa seperti antum ingin punya rumah. Doa seperti antum ingin punya istri. Doa. Ingin punya anak, ingin punya sesuatu yang kita miliki sendiri. Jadi para ikhwah, doakan pesantren di waktu-waktu mustajab. Saya pas umroh Desember kemarin, saya berdoa supaya saya kaya, agar pesantren enggak buka donasi. Punya 1 T, bangun semua, kan kemarin hitungannya 500. 1 T bangun semua, kemudian semuanya saya hajikan ini. Karena bagi saya hidup sudah selesai. Wallahi, hadza min amqi qalbi. Hidup saya sudah selesai. Semua kepentingan dunia sudah saya dapatkan. Ada istri, ada anak, ada rumah, ada transportasi. Semua dakwah dari Sabang sampai Merauke, keluar negeri, ngerasain mobil ini, ngerasain mobil itu, naik heli, naik semua. Sudah habis cita-cita dunia saya, habis. Kecuali satu, bangun Intan Ilmu. Setelah Intan Ilmu seluruhnya selesai, Allah cabut nyawa saya, nggak ada dalam benak saya kecuali itu sekarang ini. Makanya para ikhwah, antum-antum, para ustadz, para ikhwah sekalian, nggak usahlah kita bermasalah ya, yang menyebabkan perjalanan pesantren ini jadi lambat gitu. Bermasalah dengan pesantren karena absennya, karena kegiatan seperti ini dia mau hadir, kemudian kegiatan majelis ilmu nggak mau hadir, itu nanti menjadi pembicaraan yang menguras tenaga kita. Masih banyak kegiatan lain yang kita ingin kejar, masih banyak kegiatan lain ya. Jadi jujur saya katakan, dan ini di mana-mana saya katakan, saya tidak ada cita-cita lain kecuali menyelesaikan pesantren untuk dunia ya. Habis itu mati, selesai. Kalau tadi saya berdoanya dapat 1 T 500, tadi kan kata UPT pembangunan 500 jadi saat ini semua. Sampai putri-putrinya jadi. Sisanya kan 500, itu haji semua tuh. Siapa tahu Allah mengabulkan. Gak ada yang tahu.
Saya jujur tidak ada niatan sama sekali untuk dunia. Habis-habisnya hidup saya sudah, ini pesantren saya. Makanya saya sangat berharap kawan-kawan yang saya sangat menghormati antum-antum semua. Saya sangat cintai antum bagaikan saudara-saudara, dan ana nggak bisa jalan sama antum. Bagaimana kita mau bisa mengembangkan pesantren ini kalau kita bermusuhan? Susah. Ya. Antum adalah teman-teman ana, saudara-saudara ana. Maka itu tadi yang saya minta, doakan pesantren, doa. Siapa tahu ada kolega saya kemarin ke Aceh, alhamdulillah mungkin ada ufuk sinar matahari di ufuk. Mudah-mudahan, kita nggak tahu Allah bertakdir apa untuk kita. Tapi kita selalu berhusnudzan kepada Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kita menolong agama Allah, Allah akan nolong kita. Kita nolong agama Allah dengan menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang menghafal Quran. Antum-antum yang kadang nyapu, kadang jaga, kadang jadi muhafidz, kadang jadi munadzim asrama. Jangan diremehkan. Itu menjaga, mengurus orang yang menghafal Al-Quran. Apalagi para ustadz ngajar di kelas. Yang mungkin mereka jadi ulama. Berapa banyak orang masuk Islam di tangan dia, berapa banyak orang menghafal Quran dari dia. Nah, maka doa. Berdoa kepada Allah SWT. Banyak-banyak berdoa. Ya, agar pesantren dimudahkan. Maksud saya, orang kapan mau berdoa itu karena dia merasa memiliki. Kita kenapa mau mendoakan anak kita? Karena kita merasa memiliki anak itu. Maka milikilah, miliki pesantren ini. Ini bekal saya akhirat, bukan hanya sekedar nyari duit saya. Antum dengan apa yang antum kerjakan semestinya lebih dari itu. Semestinya kita ngasih lebih dari itu, cuma nggak bisa. Jadi cintai pesantren ini dengan bukti kita mendoakan. Nah, kemudian ada pun nasihat untuk kita semua, baik laki-lakinya, kemudian perempuannya. Saya nasihatkan perbanyak istighfar. Di zaman sekarang, zaman yang mudah untuk bermaksiat. Mata terlihat. Apalagi Mas Adi kalau seandainya jalan pakai motor gitu, di sana kan banyak warung. Jangan pindah lelek-lelek Mas. Ya. Kalau terlelek juga istighfar. Perbanyak istighfar. Ada perkataan menarik dari para ulama salaf. Ajibtu min qaumin halaku wa ma'ahum najatuhum. Aku heran suatu kaum bisa binasa padahal mereka memiliki penyelamatnya. Ada penyelamat kita itu. Apa? Istighfar. Dan mudah istighfar itu. Kan nggak perlu uang, nggak perlu tenaga, nggak seperti nyangkul di sawah. Hanya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terutama kawan-kawan yang sedang jaga, kawan-kawan keamanan, atau sedang di dapur. Sekarang ada tugas baru kawan-kawan dapur ke pasar, ya, pasar. Banyak-banyak istighfar. Karena istighfar ini mujarab. Dia adalah faraj min kulli ham. Jalan keluar dari segala urusan. Yang
yang penyakitan banyak istighfar. Saya dengar ada beberapa keluarga yang mungkin istrinya sakit, banyak istighfar. Ada yang belum punya anak, banyak istighfar. Ada yang terlilit hutang, banyak istighfar. Ada yang ibunya bermasalah, berbanyak istighfar. Nah ini fungsi tanasus syahri. Ini enggak aneh-aneh kita fungsinya. Insya Allah sangat bermanfaat. Apalagi habis ini makan. Kalau bosan dengan makanan buatan Mas Adi dan kawan-kawan, pesan, request. Boleh request, boleh nggak? Boleh request. Oh bosan kita nih. Request mau apa? Enggak apa-apa. Ya. Beliau begini-begini berat pada atas. Makanya bilang ke belakang. Makanya urusannya Mas Alfi. Jadi tujuannya biar senang, kita biar senang gitu. Enggak hadir enggak berat gitu loh. Jangan merasa tertekan hadirnya, tapi memang untuk senang gitu. Ini menyatukan hati yang biasa kalau di santri kita wajibkan antara para santri salam dengan ustadz salam, maka semestinya antara pegawai pun salam. Antara kita pun salam. Ini. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Banyak istighfar. Saya pernah ada paman saya dulu 5 tahun belum punya anak. Habis itu saya bilang istighfar pian. Banyak-banyak. Sampai seperti orang bernafas istighfarnya. Sampai seperti orang bernafas. Itu padahal sudah goyah tuh. Sudah mulai banyak ada melelek yang lain gitu. Yang ini tidak melahirkan, melelek yang lain. Ulun panggil pamannya. Berbanyak pian istighfar. Alhamdulillah. Lahirnya pas bulan Maulid kan. Makanya namanya Maulida. Iya. Maka para ikhwah berbanyak istighfar. Yang sedang kesulitan, yang sedang banyak penyakit, berbanyak istighfar. Yang sedang capek, suka capek, berbanyak istighfar. Ya, berbanyak istighfar. Itu nasihat. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu mungkin capek ngurus anak, ngurus suami, apalagi suaminya kadang-kadang rewel, ya. Masakan manis sedikit, merangut, berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Ngurus rumah, berbanyak istighfar. Karena itu adalah modal kekuatan seseorang. Kemudian nasihat untuk keluarga. Ini yang sudah bersuami istri. Yang belum nikah siapa sini? Ustadz Samsul belum. Ustadz Nur. Nah, kalau ini kan pengabdian masih aman lah, 18-19. Ustadz Haikal. Ustadz Adit, Ustadz Ansari belum. Banyak minanya. Ya. Ini kita nikahkan massal aja pinanya. Maka nasihat saya untuk yang bersuami istri, ya, agar mudah memaafkan pasangan, agar mudah memaafkan. Ini kan sering bertengkar kita nih. Agar mudah memaafkan pasangan. Jadi pertengkaran itu tidak mungkin dielakkan, pasti ada. Namanya juga bergaul kan. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu mukharifu dzambin wa mujanibu." Yang artinya, jika engkau setiap kali dengan temanmu engkau selalu bertengkar, maka kalau begitu hidup sendirian aja. Ya, hidup sendirian aja. Atau
bergaul. Tapi ingat, temanmu kadang menyenangkanmu, kadang tidak menyenangkanmu. Nah, sama kayak misalkan Mas Faisal, kepala divisi pengasuhan, akhirnya dapat teman yang klop, Ustadz Abdullah. Klop sudah tuh. Nah ini para ikhwah. Maka teman, nasihat saya, kalau sedang bertengkar dengan istri, ya, kiatnya satu, cari kebaikan pasangan. Istri mencari kebaikan pasangan, suami mencari kebaikan istri. Misalkan karena nyaman, tapi di atas ranjang oke. Nah, itu akhirnya kita memaafkan. Atau laki-laki, suaminya misalkan, suami lakas banar kada peingatan, janji-janji kada peingatan, lupa, tapi kada bakhil. Kalau ngasih kada berhitungan. Nah ini cara agar mudah memaafkan pasangan, cari kelebihannya. Dan itu hadis Rasul. Rasul SAW bersabda, innal mu'min la yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Orang yang beriman, laki-laki beriman, tidak suka memarahi istri yang beriman. Kalau benci salah satu sifat istri, maka dia menyukai sifat-sifat lain dari yang dimiliki istri. Ada orang curhat, Ustaz, ulun lawan bini itu kededa yang ulun celak cuma satu, ada feminin, makan mengangkat kaki, kemudian iwak dihabisakannya sorangan, kemudian minum gaya-gaya onta, gulung, mbah tu meriga. Ini binian mana nih? Tapi kalau di atas ranjang oke. Berarti yang tadi dimaafkan tuh. Dimaafkan. Tapi kalau urusan yang rumit-rumit dia tahu. Yang mana kaos kaki? Oh di sana, handangi. Nah, itu kebaikan-kebaikan. Istri juga begitu, melihat suami dari kebaikan-kebaikannya. Tapi ada yang menyanggah ulun dengan konsep ini. Akhirnya sudah saya dari bini ulun tuh ulun cari dari A sampai Z, kededa kebaikannya sama sekali. Ada insya Allah, ya ada. Nah itu nasihat untuk keluarga. Adapun nasihat untuk ke pesantrenan, jadi nasihat untuk diri sendiri sudah tadi ya, berbanyak istighfar, dan itu mudah-mudahan ulun pribadi sebelum antum semua mengamalkannya. Kemudian nasihat untuk keluarga sudah. Yang ketiga, yang terakhir, nasihat untuk ke pesantrenan, yaitu agar tidak atau jarang yang absen. Terkhusus para kawan-kawan ustadz. Karena kalau satu kali absen satu hari, itu beberapa kelas akan kosong. Nah ini jangan sampai ada. Jadi saya itu berharap seperti ini. Kepala divisi, kepala marhalah, kemudian ustadz semua satu tangan. Ayo, kita yuk buktikan. Ustadz Ahmad bulan ini mengingatkan kita untuk itu. September, Oktober nanti tanasuh, Oktober sudah tidak ada lagi kritikan itu. Ya, itu satu hati, jangan sampai ayo kita yuk benar-benar mewujudkan apa yang sudah diniatkan baik. Karena kita secara agama saja itu zalim, nggak boleh. Karena santri nanti kosong, tidak ada kerjaan. Ya, jadi jangan sampai tidak berhadir. Ya,
Kalau saya nih punya biaya, saya akan bangunkan antum rumah-rumah di depan situ atau belakang situ, jadi nggak jauh-jauh. Tapi apalah daya. Ya, mudah-mudahan Ustadz Suhaidi diluaskan rezekinya, jadi koperasi jalan. Boleh, boleh nyicil rumah. Mantap ya. Ini kan Mas Rahmat nyicil mobil, nggak ngomong-ngomong lagi sama saya. Nggak ngomong tuh. Subhanallah. Ya. Nah, kita ingin lebih besar lagi, nyicil rumah. Ya. Biar kawan-kawan dekat-dekat sini gitu. Saya mau jadikan investor, mungkin Mas Bayu bisa hitungkan nanti satu rumah berapa, dicicil berapa tahun, berapa puluh tahun dicicil, gitu ya. Kita ingin jadi investor yang tidak ngitung duitnya. Dia hanya, pokoknya Ustadz kembali kapanpun. Nah itu kita ingin cari. Mudah-mudahan bisa buka di sini dan ya. Jadi ini yang bisa disampaikan dan semoga yang disampaikan bermanfaat. Jadi jangan sampai merasa berat tanasuh syahrinya, ya. Jangan sampai merasa berat. Nikmati sajalah, nikmati tanasuh syahri. Ya, toh sebulan sekali. Kemudian 1 jam atau 2 jam maksimal. Ya. Apalagi beberapa ustadz setelah ini kajian nih. Setelah ini harus kabur kajian habis maghrib. Jauh lagi kadang ke Banjar, kadang ke ke Masjid Al-Faruq, Masjid As-Salam. Jadi semua punya asyghal-nya masing-masing. Tapi inilah kegiatan kita untuk saat ini. Kita ingin mencarikan, kita juga berpikir ingin mencarikan waktu yang cocok gitu, agar tidak mengganggu waktu hari Ahad. Tapi untuk saat bulan ini belum dulu. Jadi dilihat nanti lagi mungkin hari Sabtu, sebagaimana kuesioner kemarin. Nah, itu yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada para ikhwah yang sudah bisa berhadir dan bisa duduk bersama. Ya, kadang saya rindu ingin ngelihat si fulan belum terlihat gitu ya. Misalkan Ustadz Samsul meskipun bagian asrama kadang jarang saya lihat duduk bersama gitu. Karena mungkin sibuk di asrama ya, dan seterusnya. Ini yang bisa disampaikan para ikhwah sekalian, dan seperti biasa kita tidak membuka tanya jawab karena memang bukan untuk di forum tanya jawab, hanya sebagai nasihat nyatukan hati ya. Nasihat nyatukan hati, bawa keluarga ke pesantren ini sehingga bisa dimaksimalkan. Dan sekali lagi tuh, kalau seandainya sudah agak bosan dengan masakan pesantren, request boleh, request. Apalagi Ricis baru dibuka. Request boleh, request. Baik, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pimpinan pesantren Tan Ilmu Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari atas nasihat dan wejangan yang diberikan kepada kita semua dalam acara Tanasuh Syahri yang ke-8, atau bisa kita sebut juga sebagai acara keluarga. Sehingga mungkin perlu dirubah sedikit mindset, jangan terkesan Tanasuh Syahri sebagai acara pesantren yang dikategorikan seperti sebuah acara baru, perintah baru atau yang semisalnya. Tapi kalau sekiranya kita jadikan ini adalah acara keluarga, kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan keluarga, kita bawa istri dan anak-anak. Dan juga kalau kita lihat dari awal datang ke pesantren, itu anak-anak sudah lari-lari kemana, kesana kemari. Itu menandakan bahwa ini acara yang memang adalah acara yang dinanti-nanti gitu. Apalagi setelah ini kita makan sama-sama gitu. Atau namanya diberubah. Karena Tanasuh Syahri kesannya pengadilan gitu, diadili siapa gitu. Ya, acara keluarga Intan Ilmu gitu. Ya, ya. Dirubah nggak jadi masalah. Arisan. Hah? Arisan keluarga. Hadiahnya rumah. Baik,
Alhamdulillah dengan ini kita sudah selesai dari semua rangkaian kegiatan, dan untuk teman-teman yang saat ini berhalangan hadir kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan untuk hadir, dan juga yang saat ini berhalangan hadir karena sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Dan kami mohon doanya kepada para kawan-kawan semuanya. Ada salah satu kawan kita Ustadz Hisham ya, qadarullah masyafa'al, kemarin kecelakaan dan sempat patah di bagian bahu ya. Mohon doanya mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali dan bergabung kembali di pesantren Intan Ilmu. Dan juga kami ucapkan kepada seluruhnya yang jazakumullah khairan yang telah berkesempatan untuk berhadir pada acara keluarga Intan Ilmu ini, baik dari kalangan ikhwan dan juga ibu-ibu dan akhwat yang sudah berhadir pada kesempatan kali ini. Demikian acara kali ini bisa kita ikuti bersama. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.